adalah organisme hidup. Mereka ada dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Mereka juga membutuhkan udara, air, nutrisi, dan sinar matahari untuk hidup. Tumbuhan menutupi sebagian besar planet kita. Setiap helai rumput, semak, bunga, pohon, lumut, dan pakis yang Anda lihat adalah tumbuhan. Besar atau kecil, di darat atau di laut, dari hutan hingga gurun, tumbuhan ada di mana-mana. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan di bumi, sehingga tanpa mereka kita tidak dapat bertahan hidup. Tumbuhan menciptakan makanan dari energi matahari dan membentuk dasar dari hampir setiap rantai makanan di planet ini. Tumbuhan menghasilkan oksigen di udara yang kita hirup dan membantu kita dan hewan untuk tetap hidup. Tumbuhan juga menciptakan habitat penting di mana hewan dapat hidup dan menyediakan banyak sumber daya alam bagi manusia. Tumbuhan istimewa pada tingkat sel. Mereka selalu terbuat lebih dari satu sel. Artinya tidak ada tumbuhan bersel tunggal, dan sel mereka memiliki bagian khusus. Salah satu bagian khusus dari sel tumbuhan adalah dinding sel. Dinding sel bersifat kaku dan tidak lentur. Karena tumbuhan tidak memiliki kerangka, dinding sel lah yang memberi mereka struktur. Tanpa dinding sel, pohon yang tinggi, kaktus, dan bahkan bunga kecil tidak akan bisa berdiri. Banyak tumbuhan yang mudah dikenali dari daunnya yang hijau. Pada kenyataannya, sebagian besar tumbuhan berwarna hijau atau memiliki bagian berwarna hijau. Warna hijau ini disebabkan oleh bagian khusus lain dari sel mereka yang disebut kloroplas. Kloroplas mengandung klorofil yang berwarna hijau. Klorofil ini yang memungkinkan tumbuhan melakukan fotosintesis dan membuat makanan dari energi matahari. Selama fotosintesis, tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi sejenis glukosa dan oksigen. Mereka menggunakan glukosa ini untuk tumbuh dan berkembang, serta menyimpan ekstranya di daun, akar, atau buah. Karena tumbuhan tidak membutuhkan oksigen, maka mereka melepaskannya ke atmosfer di mana hewan dan manusia dapat menghirupnya. Tumbuhan tidak dapat bergerak dengan cara yang sama seperti manusia atau hewan, sehingga mereka harus memiliki strategi khusus untuk masalah mereka. Misalnya, beberapa tumbuhan tidak dapat memperoleh nutrisi yang cukup dari tanah tempat mereka tumbuh. Oleh karena itu, tumbuhan rawa dari Amerika Utara bagian timur telah beradaptasi dengan tanah mereka yang kurang nutrisi dengan mendapatkan nutrisi tambahan dari sumber yang tidak biasa, yaitu serangga. Salah satu tumbuhan karnivora ini adalah sandew, memiliki cairan khusus yang melapisi rambut lengket. Cairan ini memiliki bau manis yang menarik serangga. Ketika seekor serangga mendarat di rambut itu, serangga akan tersangkut dan kemudian terperangkap, dan tumbuhan tersebut mencerna mangsanya, memecahnya menjadi nutrisi. Jenis lainnya adalah kantong semar. Kantong semar adalah daun yang termodifikasi yang kedap air. Dalamnya berisi cairan kombinasi nektar dan cairan pencernaan. Serangga yang masuk ke dalamnya tidak dapat keluar lagi karena permukaannya terlalu licin. Kemudian akan jatuh ke dasar kantung di mana mereka akan dicerna. Dan tumbuhan karnivora yang paling terkenal adalah Venus flytrap. Tumbuhan ini memiliki daun khusus yang berperan seperti mulut bagi tanaman. Seperti tumbuhan karnivora lainnya, umpannya adalah nektar yang dimaniskan. Rambut panjang yang saling mengunci di bagian atas daun mencegah mangsa melarikan diri dan kemudian mangsanya perlahan-lahan dicerna. Tidak seperti tumbuhan karnivora yang merupakan predator, kebanyakan tumbuhan merupakan mangsa bagi makhluk herbivora. Oleh karena itu, tumbuhan tersebut telah mengembangkan strategi untuk membantu mereka melindungi diri agar tidak dimakan. Salah satu strategi yang populer adalah menumbuhkan duri.
Kaktus terkenal dengan durinya yang tajam. Kebanyakan kaktus hidup di gurun, di mana air adalah sumber daya yang langka dan berharga. Kaktus menyimpan air di batang yang tebal dan berlilin untuk mencegah hewan memakan sumber daya yang telah dikumpulkan. Mereka menumbuhkan duri. Tumbuhan dengan pertahanan lain yang menarik adalah putri malu. Ketika daunnya disentuh, mereka akan menutup. Ini membuat daun terlihat mati atau layu dan membuatnya tidak menarik, sehingga hewan herbivora akan mencari mangsa lain. Terakhir, strategi pertahanan tumbuhan yang paling populer adalah menghasilkan bahan kimia untuk melindungi diri mereka. Beberapa tumbuhan hanya menggunakan bahan kimia untuk memberikan rasa pahit pada daunnya. Tumbuhan lain memiliki bahan kimia yang bisa membuat gatal. Dan beberapa tumbuhan lain yang menghasilkan racun dapat membuat hewan yang memakannya sakit bahkan mati. Akhirnya, hewan belajar untuk tidak memakan tumbuhan tersebut dan mereka dapat tumbuh tanpa gangguan. Satu lagi masalah yang harus dipecahkan oleh tumbuhan, yaitu masalah bagaimana mereka menyebarkan benihnya jauh dari mereka. Tumbuhan tidak mau benihnya tumbuh tepat di sebelahnya, karena dengan begitu, mereka akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Beberapa tumbuhan menggunakan angin untuk menyebar benihnya. Tumbuhan lain yang hidup dekat air memiliki biji yang dapat mengapung dan membiarkan air membawanya. Metode populer yang digunakan tumbuhan untuk menyebar benihnya adalah dengan menggunakan hewan membawanya pergi. Beberapa biji yang disebut burr tumbuh dengan kait di bagian luarnya. Kait ini akan tersangkut pada bulu hewan yang lewat dan dibawa ke daerah baru. Tumbuhan lain menumbuhkan benihnya di dalam buah. Hewan akan memakan buah dan dicerna, tetapi bijinya akan terlewat dan jatuh jauh dari tumbuhan induk. Biji lain seperti biji egg dikumpulkan oleh hewan dan akan mereka kubur. Tidak semua biji yang dikubur ini dimakan, beberapa ditinggalkan untuk tumbuh menjadi pohon baru. Beberapa tumbuhan mengambil tindakan sendiri. Saat kotak bijinya tersenggol, maka mereka akan meledak dan menyebarkan bijinya dalam satu ledakan. Di darat maupun di laut, tumbuhan berperan penting dalam kelangsungan kehidupan di bumi. Mereka membuat makanan mereka sendiri dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi makanan manusia dan hewan. Tumbuhan menghasilkan oksigen bagi kita untuk bernafas dan habitat bagi hewan untuk hidup. Dimanapun mereka tumbuh atau tantangan apapun yang mereka hadapi, tumbuhan telah belajar bagaimana mendapatkan nutrisi yang cukup, melindungi diri mereka dari hewan yang lapar, dan menyebarkan benihnya kemana-mana. Tumbuhan sangatlah luar biasa. Saya harap video ini membantu Anda belajar banyak tentang tumbuhan hari ini. Selamat tinggal, sampai waktu selanjutnya.